Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Fauzan. Pada video kali ini saya akan membuat praktek tentang elektrikal lagi, yaitu tentang bagaimana cara perakitan rangkaian seri dari bohlam, dan juga apa itu dioda, kemudian juga apa itu LED, dan bedanya LED ini dengan LED ini itu apa. Oh iya, ini apa mereka? Kayak apa ya? Nggak usah hati. Yo. Ben ketok rame ae. Ben ketok rame ae. Gak diikut dasar. Oh iya, apa mereka itu gawe iki nyari iki arus listrik. Iki bang pause. Enggak. Oke, jadi kita menyiapkan alfamart ini untuk mencari sebuah hambatan dari sebuah program agar kita tahu arus listrik yang didapat oleh program ini besarnya sama atau tidak, sehingga lampu ini bisa memiliki terang yang berbeda, cahaya yang berbeda, bisa yang lebih terang, bisa lebih berbeda. Oke, kita analisasi langsung rangkaian dari ini akinya, penyambungan aki di panel elektrik. Cung dikei bopong. Setelah aktif, kita rangkai pada bagian minus di minus, rangkaian negatif ke negatif. Oke, untuk ini kita arahkan ke sekring ya teman-teman, biar kalau ada terjadi konslet tidak menyebabkan kerusakan di bagian kabel atau juga bagian sini ada yang leleh takutnya. Jadi langsung ke sekring. Oke, kemudian ini saya akan membuat sebuah rangkaian seri dari bohlam. Tapi rusak. Oh, kok iso? Lha iku rusak ya. Jalan iki diceblokno brikma. Kak tutuk iki Kudu iku. Otot sarung bisa. Gak iso gini lah boleh. Ini. kualik. Otot ini. Nah, belum. Nah. Akhirnya lemah ya. Emang mati Emang mati, guys. Emang mati. Dibagi soalnya hambatannya. Oh iya sih. Alamak. Jadi ini sudah terangkai sebuah rangkaian seri. Oke, kenapa di sini sebuah bohlam ini bisa memiliki cahaya yang berbeda, yaitu penyebabnya karena setiap bohlam ini
memiliki sebuah hambatan yang berbeda sehingga arus yang masuk ke dalam sebuah program ini berbeda juga. Oke, untuk mengetahui penyebab dari perbedaan cahaya ini, kita bisa gunakan avometer untuk mengetahui besar dari hambatan lampu bohlam ini. Oke, untuk avometer kita arahkan ke ohm. Ini hambatannya 1,8 ohm. Kemudian yang kedua ini 4,1. Ini 50 kilo. Oke, untuk cara penghitungannya kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk cara perhitungannya yaitu kita menggunakan rumus arus listrik yaitu I sama dengan V per R. I merupakan arus listrik yang bersatuan ampere, kemudian V adalah tegangan listrik yang bersatuan volt, kemudian R merupakan hambatan yang bersatuan ohm. Oke, untuk perhitungan kemarin yaitu lampu 3 memiliki hambatan sebesar 50 ohm, kemudian lampu 2 sebesar 3,8 ohm, kemudian lampu pertama sebesar 18 ohm. Kemudian volt ini dihasilkan dari tegangan dari aki yaitu 12 volt. Untuk lampu ketiga ini arus listrik yang didapat yaitu 0,24, kemudian lampu kedua ini 3,15 dan juga lampu pertama adalah 0,66. Oleh karena itu pada lampu 2 atau lampu yang tengah itu memiliki cahaya yang lebih terang daripada lampu 1, dan lampu 3 ini dia redup karena hanya menerima arus listrik sebesar 0,24 paling kecil sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan merangkai sebuah rangkaian paralel dari setiap ini program ini. Di sini jadi cahaya yang sama dikarenakan sebuah program ini bisa mendapat arus listrik yang sama karena mereka mendapatkan sebuah tegangan listrik itu tidak terbagi. Jika pada rangkaian sini tadi tegangan listrik tersebut terbagi karena karena tegangan listrik itu disambungkan menjadi satu. Jika di paralel ini dia mendapatkan tegangan listrik ini dari satu ini saja, tidak dibagi-bagikan ke masing-masing program. Oke, selanjutnya yaitu tentang apa itu dioda dan juga apa itu dioda zener. Untuk dioda ini yaitu fungsinya untuk memberi sebuah untuk menjadikan sebuah memasukkan arus bisa masuk itu hanya satu arah. Jika di lain arah maka arus tersebut tidak bisa
tersalurkan ke dalam bohlam ini. Fungsinya untuk mencegah terjadinya kekonsletan atau terjadinya arus yang masuk, arus di luar ini yang masuk yang menyebabkan kekonsletan. Nah. Oke, seperti ini contohnya. Nah, ini lampu ini tidak bisa hidup dikarenakan arus listrik ini berada di jalur yang salah atau berada di jalur yang dihambat oleh dioda ini, sehingga lampu ini tidak hidup. Jika ingin hidup, maka kita harus merangkai sebuah rangkaian ini sesuai dengan arus dari dioda ini. Nah, jadi itu ya fungsinya agar tidak terjadi sebuah arus lain atau arus yang tidak diketahui masuk ke dalam lampu ini, yang sehingga menyebabkan kekonsletan pada lampu ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah dioda Zener. Dioda Zener ini fungsinya itu sama seperti dioda ini, namun dioda Zener ini dia bisa masuk ke arus yang lain, arus beda arah, namun dengan tanda kutip arus tersebut bisa melebihi arus yang melebihi hambatan ini, sehingga arus bisa masuk. Jadi tegangannya itu harus besar agar lampu ini bisa hidup. Oke, kita langsung praktekkan aja. Nah, sebenarnya lampu ini bisa hidup, namun berhubung aki ini memiliki tegangan yang kurang, sehingga pada saat masuk itu berarti salah ini ya. Jadi tadi ini harusnya sudah benar. Bawa umek gak sih bang? Hah? Bawa umek gak sih bang? Enggak, jadi telek semuanya salah ini. Hidup. Insya Allah. Hah? Tigai anu naik, kat naik. Aku. Oke, maaf teman-teman, tadi itu hidup dikarenakan dioda Zener ini ternyata putus. Nah, ini kita praktekkan bahwasannya lampu ini tidak bisa hidup dikarenakan voltase dari aki itu kurang, sehingga lampu ini tidak bisa hidup. Jika tegangan yang dihasilkan lebih besar lagi daripada sekarang, maka lampu ini bisa hidup. Fungsinya yaitu untuk memasukkan arus DC aja, arus AC aja sih sebenarnya. Duit itu apa itu? Rusak. Oke guys, ternyata dioda Zener ini rusak. Terjadi kerusakan. Ya, bagus.
Nah, rusak guys. Jadi kita hanya sebutkan fungsinya saja. Bahwasanya berdasar ini berfungsi untuk berfungsi untuk memberi hambatan yang lebih di arus yang satunya, dan juga arus yang biasa juga bisa dimasuk pada saat arusnya benar. Selanjutnya yaitu ada LED atau lightning diode, electrical diode, yaitu fungsinya sama seperti lampu ini, namun pada lampu LED ini berbeda dengan lampu LED ini. Di lampu LED ini dia memiliki sebuah hambatan sehingga arus yang berbeda arus itu tidak bisa menghidupkan lampu ini. Lampunya tidak terang ya, dikarenakan lampu ini memiliki sebuah resistor pada ini, sehingga dia memiliki hambatan pada lampu LED ini, menyebabkan lampu ini tidak bisa terang maksimal. Jika dia memasang di berbeda arus, makanya terjadi lampu LED ini tidak bisa hidup, dikarenakan lampu ini memiliki sebuah lambang ini, yaitu arus ini dihambat dengan resistor ini, sehingga dia tidak bisa hidup. Jika pada yang lampu LED satunya, dia hidup. Nah, dia tidak memiliki hambatan, sehingga meskipun kita pasang kabel ini dengan di sebelah kanan atau negatif di kanan atau negatif di kiri, sama aja lampu ini tetap bisa hidup karena dia tidak memiliki hambatan dioda ini. Terima kasih. Maaf jika saya terdapat salah kata atau salah dalam praktek, karena saya juga sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.